Ya, salam semua. Ya, sekalipun hari ini kayaknya di Jelambar teman-teman kita yang barusan ada WA dari Fluid, dari uh, Telugong tidak bisa keluar. Kalau Daniel, Daniel, oh kita Tangerang nggak ya? Bandara aman kita ya, bandara kita. Nih Silvi bisa lewat ini juga, kena nggak Silvi? Bu Leni, Bu Anna juga bisa keluar. Oma nggak bisa keluar. Anak-anak nggak bisa keluar. Teman-teman kita yang di PIK juga nggak bisa lewat ke sini karena uh, banjir. Ada teman saya di mana nih? Di tadi pagi dia live dia bilang sudah 2 kali kena di Priuk katanya. Sudah masuk sampai dia punya kasur sudah naik di atas. Ya, saya buru-buru lari dari Jakarta gara-gara itu, saudara. Saya takut dulu, sudah masuk depan pintu ini. Kita cepat-cepat kabur dulu. Jadi pernah ngalamin juga seperti teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau udah mulai musim hujan. Ada satu perumahan di Tangerang di belakang kompleks saya itu namanya perumahan Total. Itu setiap hujan itu pasti itu di atas atapnya. Jadi di atas atapnya, ya, tiap tahun itu selalu di depan ini kompleks saya keluar situ tuh di kelurahannya itu mereka bikin tenda darurat lah buat mereka. Tapi sudah mulai 1 tahun nih, 1 tahun ini nggak ada karena tanggulnya udah dipagari sedemikian rupa. Nah pernah saya tanya kepada yang tinggal itu tiap tahun itu kan tenggelam itu atap kan. Saya pergi ke situ tuh ini kalinya di atas ini, rumahnya di bawah sini gitu Pak. Ya saya nanya, Bu, kenapa ibu nggak pindah dari sini? Pak, ini cuma banjir 1 tahun sekali. Wih, gue juga kita yang kena 1 tahun sekali juga mungkin juga kita udah stres, tapi dia tiap kali pokoknya hujan besar pasti itu udah tenggelam. Tapi dia setanya gitu, kenapa ibu nggak pindah aja kan lebih baik pindah daripada nggak apa-apa Pak, kita enak di sini katanya. Cuma 1 tahun sekali kita terendam. Iya 1 tahun sekali, tapi lemari kan hancur kan. Kasur juga 1 tahun sekali bisa ganti kan. Oke, kita tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Apapun keadaan kita, hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Di bulan Januari kita sudah masuk kepada pokok yang dimana saya membawa Bapak Ibu. Kita sudah tahu bahwa kita hidup di 1 tahun yang lumayan. Nah ini saya baru kemarin dapat dengar berita tahun 2025 itu adalah tahun yang paling panjang. Saya baru tahu loh, berdasarkan hitung dari kalendernya mereka, maka kan saya pernah lihat loh, kayaknya udah jam 6 kok matahari nggak tenggelam-tenggelam ya. Pernah rasa gitu nggak? Ternyata dia bilang 2025 itu tahun yang paling panjang. Dan 2026 tahun yang paling singkat. Oke, tema kita di tahun ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus adalah the year of everything fulfilled. Artinya apa? Tahun kegenapan. Nah, di tahun kegenapan ini kita belajar tentang di bulan Januari, Februari, dan Maret kita belajar tentang the settled world. Apa itu the settled world? Artinya menghidupi perkataan firman Tuhan. Lalu di dalam perkataan firman Tuhan itu kenapa kita harus hidupinya? Karena firman Tuhan itu perjanjian Tuhan dengan kita itu tidak pernah gagal atau tidak pernah tertunda, tidak pernah batal. Maka kan saya pakai bahasa Inggris sedikit ya Bapak Ibu ya. Kita sedikit-sedikit ya little lah. Little I can do. Iya kan? Nggak apa-apa lah. Keseleo sedikit juga nggak apa-apa. Gua hantam aja dulu. Ya kan? Saya gitu saudara. Saya masuk ke pelayanan di Dayak ya. Saya bahasa Dayak dulu tuh nggak ngerti apa-apa. Tapi saya bilang saya labrak aja dulu. Saya ngomong bahasa Dayak. Dia ajarin bagaimana. Om salah. Nggak apa-apa gue salah. Tapi yang gue ngomong dulu. Kan.
Saya masuk kepada pelayanan di Kalimantan, di Jawa juga gitu, daerah Jawa. Boton enten, ya hajar aja dulu. Penting ngerti, ya gue hajar aja. Tapi dengan sendirinya saudara, dengan sendirinya saya bisa waktu zaman di Kalimantan, 1 tahun apa 2 tahun, saya bisa khotbah bahasa Dayak. Tapi sekarang Bapak Ibu suruh saya khotbah bahasa Dayak, gue bingung. Gue mulai dari mana? Yang gue ingat adalah kalau dia jawab bilang amin, au. Jadi kalau dia, itu dia amin itu. Ini ada Dayak sih, bukan. Karena saya di Ketapang. Nah ini sih ada satu dari Pontianak. Saya udah sampai di sana itu, sampai di Pontianak. Nah, saya sampai di Ketapang. Istri sampai sana kan. Tiap kali bangun kan, kita di sini kan kita bangun kan disambut sama kucing atau burung gitu kan. Kita di sana sambut sama kobra. Shalom. Kayunya kan dari papan gitu kan, papan itu kan, kayu belangiran sama uli. Nah, saya hafal itu, saya tahu itu kayu yang paling kuat itu uli. Ya tahu ya, karena ini ada orang kali uli tahu ya, yang hitam-hitam makin lama ditancap ke dalam itu paku beton bagaimanapun nggak tembus-tembus. Saya baru tahu itu nggak tahu dipelihara nggak itu. Oke. Nah, apa itu maksudnya? Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia firmankannya, dia tidak pernah mengingkarinya. Nah, itu kita harus hari ini kita belajar di bulan Januari. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia boleh ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar. Pasangan suami istri pun kita bisa ingkar janji, ya kan? Hari ini gue janji aku setia kepadamu. Hanya engkau satu-satunya kekasih hatiku, ya kan? Beribu-ribu bintang di langit, kau cuma satu-satunya bintang yang terang. Ya itu kan manusia, dia sekalipun hari ini dia ngomong begitu ya, tapi nanti berjalan dengan waktu, ada satu oma-oma di Manado. Itu kan ngomong kan Manado itu, suami istri, ya. So baku sayang, pokoknya engkau kalau engkau mati aku pun ikut mati gitulah ceritanya, saking cintanya gitu. Nah sayang dulu. Satu saat istrinya memang diizinkan pergi duluan. Jadi dia nangis di kuburan. Aduh sayang, kenapa engkau cepat pergi berlalu? Kenapa engkau ini aku tidak bisa hidup tanpamu sayang. Gitu kan. Tiba-tiba di sebelah, tenang Jo, ada kita. Dia balik belakangnya. Benarkah? Sobat tapuk dia di belakangnya, dia bilang, tenang Jo, ada kita. So lupa yang di situ. Itulah siapa? Manusia. Ya kan? Itu manusia. Kadang-kadang kita kayak gitu kan. Hari ini kita masih hidup, masih suami kita lihatnya di waktu pacaran kan, wah, gitar Spanyol. Ya kan? Begitu waktu kita Spanyol kita palukan masih dapat, palu begini tangan so dapat. Begitu punya anak 1 2 3 so bapalo, itu yang dapat. Tapi apakah cintanya berubah? Bisa berubah saudara, bisa berubah. Saya konseling, jadi bisa berubah. Saya konseling itu bisa berubah. Tapi saudaraku, Tuhan tidak seperti itu. Kita manusia bisa berubah karena kondisi, bisa berubah karena situasi, bisa berubah karena perasaan, karena tekanan kehidupan, karena masalah pergumulan, bisa berubah. Tapi Tuhan tidak bisa berubah. Hari ini kita belajar kenapa dia itu tidak pernah ingkar janjinya. Sebelum kita masuk kepada itu, saudara kita buka ayatnya. Kita buka ayatnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus di Bilangan 23 ayat ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Powerful banget. Amin ya. Ini kata-katanya powerful banget. Bahwa masakah dia berfirman, dia berbicara dan dia tidak menepatinya? Dia bukan manusia, dia Allah. Manusia bisa ingkar janji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Maka hari ini renungan kita pagi hari ini, kalau Bapak Ibu baca di Amos pasal yang kedua, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga kalau nggak salah, berbicara
Berjalankah dua orang kalau mereka tidak bersepakat? Berjalankah dua orang kalau mereka tidak berjanji? Firman, iman itu saudara, iman itu, ini saya mau kasih tahu sedikit, saya ulangi. Iman itu ada 3 tingkat. Yang pertama, iman itu mulai dari knowledge atau pengetahuan. Saya ngomong di depan dokter yang sedang lagi uji saya ini. Ini dok. Iman itu saudara punya 3 tingkatan. Yang pertama, iman itu berbicara tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan pun ada 2. Pengetahuan secara ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan secara praktek, aplikasi, praktek lapangan. Maka kan kalau kita kuliah kan gitu, harus ada PKL-nya, praktek apa lagi? Kuliah nyata. Nah, itu ada. Kenapa? Karena secara pengetahuan kita bisa, tapi apakah secara aplikasinya, praktek kita bisa? Tidak. Pengetahuan kita dengan Tuhan benar, tapi apakah kita punya pengalaman berjalan bersama Tuhan? Itu juga perlu. Yang kedua, di dalam iman itu ada namanya promise. Nah ini. Kenapa promise? Itu perjanjian. Harus 2 orang ini berjanji. Di sisi lain Tuhan berjanji kepada kita, aku menyertai kau, aku menolong aku memberkati engkau, aku meluputkan engkau. Di sisi lain juga Tuhan tuntut, harus ada perjanjian di antara kita. Kamu setia kepada saya, kamu taat kepada saya, kamu berbakti kepada saya. 2 belah berpihak berjanji. Dan di lain pihak satu, Tuhan berfirman dan Tuhan bilang, apa yang dia katakannya kepada manusia tidak pernah gagal. Sekalipun nanti kita katakan kepada Tuhan, aku setia kepada Tuhan, satu saat kita bisa gagal janji kita kepada Tuhan. Dan minggu lalu saya uraikan, karena berbagai pergumulan dan lain sebagainya, tapi Tuhan tidak pernah gagal janjinya kepada kita. Yang ketiga, iman itu tahapan yang ketiga. Kalau kita bermain di pengetahuan, kita bermain di dalam perjanjian, kita akan nanti bisa meninggalkan Tuhan. Tapi kita pun harus bermain sampai kepada level yang ketiga. Iman itu, mana ini? Suara dari mana? Oh, iman itu juga berbicara tentang saudara menyerahkan hidupmu. Jadi bukan hanya pengetahuan, bukan hanya perjanjian kita dan Tuhan, tapi Tuhan mau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Itu gak gampang. Kalau kita hanya pengetahuan dan perjanjian, iblis pun melakukan 2 itu, saudara. Iblis pun percaya Tuhan. Iblis pun taat kepada Tuhan. Tapi apakah iblis menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Jadi kita harus masuk kepada level iman yang ketiga, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka kan kalau di bahasa teman-teman kita di Muslim bilang gini, aku yakin, artinya saya sungguh-sungguh yakin menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Berikutnya ke saudaraku yang saya kasih dalam secara latar belakangnya ini saudara, kita belajar tentang konteks historis. Historis dan naratif. Pertama adalah saudaraku situasi Israel pada zaman itu. Ayat ini dimunculkan adalah latar belakangnya. Bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mereka baru saja mengalami kemenangan atas musuh-musuh mereka. Bilangan pasal 21. Hal ini membuat Balak, Raja Moab, sangat takut karena Israel tampak tak terbendung. Jadi waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Selama perjalanan itu, bangsa Israel itu terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Setiap bangsa yang menghadapi mereka semuanya ludas. Setiap raja-raja yang menghadapi mereka semuanya ludas. Dikalahkan sedemikian rupa. Sekarang mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Ada satu raja yang takut, namanya Raja Moab. Namanya apa siapa? Balak. Raja Moab. Dia Balak. Dia takut. Dia takut kepada siapa? Israel. Dia takut kepada Israel bukan karena itu tentaranya hebat, enggak. Tapi ada satu tangan yang luar biasa yang menyertai mereka, membuat mereka menang terus. Setiap apa kaki di mana mereka injak, mereka menang. Setiap musuh yang hadapan mereka menang. Dan itulah yang membuat bangsa Israel menjadi super power pada zaman itu. Berikutnya, secara situasi, berikutnya adalah secara, kalau kita pelajari konteks Balak dan Bileam, ada satu orang yang muncul di situ namanya Bileam. Ayat itu muncul karena ada ini ayat di orang namanya Bileam. Balak tidak berani melawan Israel secara militer. Ia memilih strategi rohani yang salah. Secara militer dia merasa dia tidak bisa.
Maka kan dia putar otak, bagaimana mengalahkan ini ya. Dan dia ketemukan saudara, ketemunya apa? Dia menyewa Bileam, seorang peramal terkenal, untuk mengutuki Israel. Bayangin tuh saudara, luar biasa. Balak percaya bahwa kutuk rohani lebih kuat daripada senjata. Saya waktu baca eksegesa itu, membaca itu, menemukan itu, aduh luar biasa. Dia secara militer dia merasa bahwa kita tidak sanggup menghadapi bangsa ini. Kita tidak bisa mengalahkan bangsa ini. Maka dia putar otak, bagaimana dia cari strategi ahli yang lain. Coba bagaimana, menurut kamu bagaimana kita mengalahkan ini bangsa? Strategi apa yang kita harus lakukan? Strategi apa? Mereka temukan satu strategi. Bawa orang kutuk ini bangsa. Kalau mereka terkutuk, maka mereka akan gampang dikalahkan. Dia pilih bukan senjata fisik, tapi dia pilih senjata rohani. Kenapa dia pilih senjata rohani? Dia bilang, kalau rohaninya itu mereka kalah. Di rohani mereka kalah, maka fisik pasti mereka kalah. Dia tahu itu. Balak tahu, ada satu kekuatan yang lain yang menyertai bangsa Israel. Kekuatannya apa? Firman-Nya. Perjanjiannya kepada bangsa Israel. Tidak pernah gagal. Berikutnya saudaraku yang saya kasih, yang ketiga ada konteks nubuatan Bileam. Bileam sebenarnya tidak dapat berkata apa-apa selain apa yang dikatakan. Bayangin ya, Bileam disuruh bilang gini, dia sewa sama dibayar sama nih Balak. Lu dengar ya, dengar sama saya nih, gue bayar lu supaya lu kutuki di bangsa-bangsa ini. Bayar saudara. Lalu dibilangkan pasal 22 ayat 18 3 kali Balak meminta Israel dikutuki, 3 kali pula Allah justru memberkati Israel. Kalau baca Bileam sama Balak itu, story-nya, itu kita temukan suatu rahasia yang luar biasa. Bayangin gak, ada seorang nabi namanya Bileam, disewa oleh orang, dibayar oleh orang. Ada seorang pendeta di akhir zaman ini juga, mungkin dibayar oleh orang. Supaya apa? Mengutuki orang lain. Ya kan? Ada kayak gitu kan? Pak, saya minta tolong Pak, Bapak doa Pak, biar itu orang dikutuki Pak. Kan ada kan itu kan? Kenapa? Kalau mungkin dengan kutuk itu Pak, doa supaya dia kutuk, dia terkutuk, maka akan dia mudah dikalahkan. Dan itu tapi ketika kalau baca saya, ketika Bileam mau mengutuki itu, Tuhan nampakkan diri. Kamu harus berkati mereka. Kamu harus berkati. Dia mau mengucapkan kamu kutuk. Ketika dia mau mengucapkan kutuk, Bileam tambahkan ini duitnya, dolar transfer masuk lagi. Oke kurang, transfer lagi masuk lagi. Dia mengungkapkan lagi, transfer masuk kurang bos, kurang lagi 3 kali. Tapi ketika dia mengucapkan itu, ada Tuhan berbicara. Kamu harus memberkati dia. Oh, merinding ya saudara. Amin. Merinding kita. Ada orang-orang di luar sana, mereka mungkin mau mengutuki kita, menjatuhkan kita, menyewa orang, pakai dukun sana sini. Bileam ini mungkin salah satunya. Roh Bileam ada di mana-mana untuk mau mengutuki kita, menjatuhkan kita, berkata kepada kita 2026 kamu gagal. Tapi saya mau berkata pada kita, firman Tuhan kepada kita hari ini adalah di 2026, apa yang Tuhan firmankan kepada kita tentang kehidupan kita, pasti digenapi. Amin. Tidak usah kita takut tentang itu. Bilangan pasal 29 ayat 19 muncul dalam nubuatan kedua Bileam saat Balak kembali kecewa. Ini kecewa ini. Duit sudah habis banyak, ini suap ini pendeta. Duit sudah habis banyak, ini suap ini pendeta. So ajak makan di restoran enak-enak. So ajak makan, kasih korban, lembu, tambun semua so bagus-bagus. Tapi ini malah ini pendeta bukannya mengutuki malah memberkati kan. Kan aneh kan ya. Maka Israel tidak bisa dikutuk, Allah tidak mengubah keputusan. Sama juga janji itu kepada kita. Ada orang mungkin pergi ke dukun supaya gue bikin ini pasangan suami istri mereka ribut terus. Ya kan? Karena lihat orang yang iri itu adalah lihat orang lain susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Ya mungkin kayak gitu kan. Lihat pasangan suami istri duduk pergi kemana-mana mesra pegangan tangan. Saya pernah saudara.
Lihat pasangan suami istri ini, suaminya cakap ganteng, istrinya gendut, saudara. Saya ngomong juga gak enak. Pacific Place. Istrinya udah gendut pendek lagi kan. Tapi si teman bilang, pakai aku cemburu sama mereka. Kok mereka mesra banget sih ya, pegangan tangan, gitu ke jalan. Istrinya dorong anaknya jalan, mereka pegangan tangan. Kalau pesan es makan, oh enggak saya mau enggak. Cici. So sweet gak? Sweet banget saudara. Mungkin orang lain bisa lihat kemesraan kita, lihat bagaimana kita akur, mereka cemburu kepada kita. Dan mereka mungkin mensiasati bagaimana supaya saya merusak mereka. Iblis pun mungkin lihat itu, mungkin mereka lihat bahwa ini orang diberkati dengan luar biasa. Bangsa Israel diberkati dengan luar biasa. Mereka dibuat supaya mereka susah. Tapi ingat baik-baik, selama kita ada dalam Yesus, Tuhan punya janji dengan kehidupan kita. Selama kita terima Yesus, Tuhan punya janji dengan kita. Tuhan sudah perjanjiannya kekal adanya, tidak bisa diubahkan. Amin. Yang berikutnya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu kita masuk di pendahuluan. Saya mau kasih ilustrasinya begini, saudara. Sama seperti kita zaman janji gampang diucapkan tapi gampang juga dibatalkan. Janji datang jam 7, jam 9 baru. Nah ini manusia. Sudah pernah rasain orang kayak gitu belum? Saya 6 bulan. Tapi dia sudah mulai bertobat. Pokoknya kalau dia janji, kita ketemu Pak Kem, kita ketemu ya jam 12 ya. Ya udah jam 2. Kalau saya sudah orang janji dengan orang jam 12, saya 15 menit itu saya sudah ada. Kalau ini orang beda, kita janji jam 12, jam 1, jam 2. Pak, saya 15 menit lagi saya sampai. 15 menit sampai jam 3, saudara. Sampai jam 3, kita mau apa, saudara? Mau tampelin dia kah? Mau kasih push up kah? Mau kasih apa? Gak bisa. Oke. Itulah manusia. Janji aku selalu ada. Pas kita butuh HP-nya. Nah ini ada kayak gini nggak anak muda itu. Alasannya. Sorry, HP gue lowbat. Telat tapi ngomongnya HP lowbat. Janji diskon besar tapi syarat dan ketentuan. Nah ini janji manusia kalau kita pergi ke mall kemarin, kalau Natalan kemarin kan gitu kan, saya diskon. Kemarin saya mau beli baju kalau nggak salah, udah jelas pasang tuh 160.000 merek kan, jadi 60.000. Pas kita semua beli, enggak Pak, itu starnya. Oh, starnya saudara, starnya 160.000. Lah kalau FNS kan kita so berharap-harap ini, baju bagus ini, kita so naksir dia baju bentuknya kan, kita senang. Pas kita so mau pegang, mau bawa bungkus begini, oh itu star Pak. Terus harga normalnya 500, jatuh, nggak jadi deh. Itu manusia. Kita so harap-harap, kita so naksi-naksi di ini barang, tahu-taunya syarat dan ketentuan berat. Itulah manusia. Berikut saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berikutnya saudaraku yang saya kasih, dan ada 2 alasan kenapa Tuhan tidak ingkar janjinya. Tuhan kenapa dia tidak pernah membatalkan perjanjiannya? Karena yang pertama adalah Allah tidak seperti manusia. Manusia bisa berdusta, bisa ingkar janji, bisa berubah karena emosi, tekanan, atau karena kepentingan. Ya kan, karena kepentingan tertentu manusia bisa berubah. Karena kepentingan tertentu, kalau kita ikut pemilu kemarin, waktu sebelum dia waktu di seberangnya Pak Prabowo itu, dia bilang apa? Juluki Pak Prabowo itu sudah banget sih, suka bohong. Tapi ketika Pak Prabowo jadi presiden, dia balik memuji Pak Prabowo. Itu adalah punya kepentingan. Ya kan, punya kepentingan. Sebelumnya dia berlawanan dengan lawan politiknya, begitu dia sudah masuk, ini satu sudah jadi, dia masuk, dia berubah lagi. Kalau kita lihat kepada manusia, itu nggak bisa dipegang saudara. Sekarang kan Pak Jokowi dulu juga gitu kan, anak saya belum, masih jauh, kucu-kucu jadi presiden, jadi wakil presiden.
Orang-orang yang lain bingung. Ya Tuhan. Tapi itulah punya kepentingan, saudara. Dia harus punya kepentingan tertentu, ya dia harus. Itu tentang manusia. Allah setia, konsisten dan berlarut. Ayat ini menegaskan Allah tidak bisa dimanipulasi oleh uang, ritual, ataupun tekanan politik. Nah, lu gak bisa suap. Pendeta lu boleh suap, ya kan? Nabi boleh lu suap. Tapi Tuhan lu mau suap dari mana? Coba saya mau tanya, kita bisa suap Tuhan? Ada di sini sudah pernah suap Tuhan belum? Suap dengan cara apa? Dengan cara, aduh, kalau gue puasa, gue berdoa sungguh-sungguh supaya gue diberkati. Gue rajin sungguh-sungguh supaya gue diberkati. Jadi lakukan motivasi semuanya itu supaya dia diberkati. Ketika dia lakukan itu semua, tapi ketika malah bukan diberkati yang datang, malah masalah terus yang datang, masalah permasalahan terus datang, malah bikin dia, sebenarnya ini Tuhan apa bukan ya? Tuhan ini apa main-main sama saya ini? Apakah dia Tuhan benar-benar ya dan amin apa enggak ini? Kita kadang kayak gitu juga, kita berusaha menyuap Tuhan. Gua kasih persembahan yang banyak supaya saya diberkati. Kamu akan memberi 100 maka akan berlipat kali ganda, 100 digandakan 100 kali lipat. Itu kan seolah-olah kita sedang menyuap Tuhan. Kita berpikir bahwa saya berbuat baik, maka surga pun nanti akan berbuat baik. Kadang-kadang kita salah, Pak. Kita berbuat baik karena dia lebih dulu berbuat baik kepada kita. Jangan kita balik, saya berbuat baik ini supaya saya dapat kebaikan, tidak. Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Dia lebih dulu sayang kepada kita. Dia lebih dulu berbuat baik kepada. Sepantasnya kita harus berbuat baik. Bukan karena saya berbuat baik supaya dia berbuat baik, tidak. Kamu berbuat baik atau tidak berbuat baik, dia tetap berbuat baik. Itu Tuhan. Beda dengan kita, saudara. Ada duit abangku sayang, gak ada duit abangku tendang. Oh, itu contoh kasusnya banyak, saudara. Contoh kasusnya banyak banget, saudara. Akhir-akhir ini, saudara. Ada duit, kita sepiring berdua, gak ada duit. Pergi lu. Gak usah jauh dulu, aku juga curiga jangan-jangan Pak Ridwan Kamil. Gara-gara gitu. Kita sedikit serempet ke sana. Oke, berikutnya saudara, apa maksudnya saudara? Maksudnya gini saudara, gini. Bayangkan saudara, Bapak Ibu pernah perhatikan ini. Hukum gravitasi. Ada yang bisa menyuap hukum gravitasi? Tidak bisa disuap, tidak terpengaruh ketetapan Allah pasti. Jadi gini, ada orang pakai jas dan habis putus cinta. Jadi dia mau membunuh diri, mau lompat dari ini gedung. Dia mau melawan hukum gravitasi. Saya mau garis bawahi tentang bagaimana Allah itu bukan manusia. Keputusannya apa yang dilakukan itu sama seperti gravitasi. Oh, bisa nih ya. Sama seperti gravitasi itu gini saudara. Kalau kita lompat dari tempat yang tinggi, kita mau disuap, ya kan? Suap dengan uang atau tekanan politik atau perasaan kita, itu nggak bisa batasin. Dia kalau lompat jatuh. Nah, sama, Allah pun sama, tidak bisa disuap, tidak terpengaruh, ketetapannya pasti. Nah kalau kita lompat dari atas sana ke sini, nggak ada bisa cegahin kita. Gravitasi, hukum gravitasi narik kita turun, itu tidak ada bisa cegahin. Yang kedua adalah, gambar yang kedua tentang matahari. Ada yang bisa cegah matahari terbit, stop dulu. Perasaan gue lagi gak enak. Hujan, jangan turun dulu, perasaan gue lagi gak enak nih. Iya kan? Gue habis putus cinta, tolong matahari lu jangan terbit dulu lah, lu gelap-gelap dulu deh. Biar gue masih putus cinta nih, gue lagi patah hati. Stop dulu, nggak ada yang bisa tahan. Dia tetap terbit untuk menerangi hatimu, sekalipun kamu sedang emosi. Tuhan tidak menunggu ritual, Tuhan tidak peduli tidak peduli kalau kita ingkar. Tuhan tidak tergantung pada restu orang tuamu dulu, enggak. Matahari tetap terbit. Artinya firman Allah itu teguh. Bahwa dia tetap menolong kita. Dia tetap hadir menyertai kita. Yang ketiga adalah menggambarkan tentang gunung yang kokoh. Itu menggambarkan tentang janjinya tidak tergoyahkan. Tidak bergeser dari teriakan. Tidak runtuh oleh opini
tidak berubah oleh tekanan. Jadi lu teriak-teriak kepada gunung, pindah lu, pindah lu. Pindah gunung, lu. Kecuali gunung Sahari ya, nggak bisa pindah ya. Pindah gunung Sahari, kita demo mau mati-matian, nggak bakalan pindah. Pindah gunung Salak, pindah ke Ancol, nggak bakalan. Kan? Pindah gunung apa lagi? Semeru, ke mana? Ke Jakarta saja ya. Jangan, so banjir begini pindah ke Jakarta kan bahaya lagi. So kita di darat so banjir, kita lari ke atas meletus dia. Nah lari kemana kita? Kita lari ke gunung, kita pikir aman di gunung, sampai di gunung meletus. Lari di kaki Tuhan. Amin. Itu adalah bagian janji yang teguh. Yang pertama saudara, yang berikut saudara, yang kedua. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak menyesal. Yang pertama, dia tidak ingkar janji. Yang kedua adalah tidak menyesal, bukan berarti tidak peduli. Dia tidak menyesal, bukan berarti dia tidak peduli dengan kita. Yang maksudnya adalah, kata menyesal di sini berarti tidak berubah pikiran karena kesalahan atau ketidaktahuan. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu sejak dari awal, tidak pernah salah mengambil keputusan. Bandingkan dengan 1 Samuel pasal 15 ayat 9, ia bukan manusia yang harus menyesal. Kenapa dia tidak menyesal? Bukan berarti dia tidak peduli. Ada 3 alasan kenapa dia tidak menyesal. Berikut, next. Berikut saudaraku, yang pertama adalah saudara. Kenapa langsung ke kedua ya? Sebenarnya ada satu lagi. Ada slide-nya salah atau saya yang salah masuk? Oke, berikut. Berarti saya salah masuk. Itu satu belum. Yang kedua adalah tidak menyesal. Yang pertama tidak menyesal karena menunjukkan pengetahuan yang sempurna. Jadi dia kenapa dia tidak menyesal? Karena apa yang dibuat dari awal sini sampai kepada akhir sini, semua yang dari awal nih, awal kejadian sampai kepada akhir kejadian, ada dalam pengetahuan dia. Sedangkan manusia, dari kejadian sampai kepada akhir, dari sini mungkin kita bisa tahu. Jangankan dari sini kita tahu, waktu kita lahir, ada yang tahu nggak? Kan kita tahu dari cerita mama papa kan, kita kan nggak tahu tuh waktu kita muncul, dari mana. Kalau Edi kan saya bisa ceritain dia, lu oe-nya bagaimana. Edilin kan gue karena di saya ceritain dia. Sedangkan dia sendiri tidak tahu. Gue munculnya dari bagaimana gue muncul dari waktu pertama kali gue ada di perut mama gue bagaimana ya. Kan gak tahu kita. Tapi Tuhan itu tahu dari awal sini. Sampai di sini pun Tuhan tahu. Dan akhirnya tidak tahu. Dia tahu. Maka kan dia bilang, dia tidak menyesal. Kenapa? Karena dia sudah tahu dari sebelumnya. Sampai sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Dia tahu tentang kita. Maka ketika dibilang gini, aku menyertai kau, aku menolong engkau, aku angkat mengangkat, aku menopang engkau. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu bahwa sejak dari awal sampai kepada saat ini sampai ke sana, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi dia tahu semuanya dan rencananya atas kehidupan kita adalah sempurna adanya. Amin. Jadi dia mengerti kalau dia bilang begini, jangan takut. Dia tahu. Pasti kita takut. Jangan khawatir. Dia tahu bahwa kita pasti khawatir. Ya kan? Lalu kita bilang begini, kan dia bukan manusia. Dia pernah datang sebagai manusia. Dia pun pernah mengalami kehausan, kelaparan. Dia pernah mengalami ditinggalkan sahabat. Dia pernah alami dia khianati. Dia pernah diadili karena tidak dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Dan dia tahu semuanya itu. Dan dia lihat dari awal sampai pada akhirnya. Pengetahuannya sempurna. Maka saya jelaskan dulu. Maka ketika Allah bertindak bukan reaksi, bukan koreksi, bukan perbaikan kesalahan, melainkan pelaksana rencana yang sempurna. Dia melaksanakan apa yang dia rencanakan, itu sempurna. Yang kedua, karena pertama tadi, yang kedua adalah tidak menyesal, justru menjamin kesetiaan Allah. Jika Allah bisa menyesal seperti manusia, janjinya bisa ditarik, kasihnya bisa berubah, rencananya bisa gagal. Namun karena Allah tidak menyesal, janjinya tetap, kesetiaannya konsisten, rencananya pasti digenapi. Kasih yang paling aman bagi bukan kasih yang berubah-ubah karena emosi, melainkan kasih yang teguh karena kebenaran. Kalau kita punya pasangan nih, pacarmu moodnya up and down. Stres nggak? Maka saya itu di kelas pranikah itu hati-hati di tahun pertama, saudara. Tahun pertama pernikahan itu rawan, saudara. Kenapa? Lagi up and down-nya, ya kan? Up and down-nya. Apalagi ibu-ibu. Ini
perempuan. Maka kita pria ini dituntut. Dituntut pria ini yang mau menikah ini, tuntut pria. Wanita itu punya dua hukum. Hukum yang pertama apa? Wanita tidak pernah salah. Hukum yang kedua, wanita juga tidak pernah salah. Jadi kalau ada wanita yang salah, kembali kepada peraturan yang pertama, wanita tidak pernah. Saya dulu pikir saya itu kata-kata anekdot atau lelucuan, ternyata benar faktanya. Coba Bapak Ibu praktek. Pria nih, kita pria salah nih. Salah kita pria nih salah. Oh iya, maaf ya gue salah. Coba wanita, coba tes aja, dia salah. Oh ini gara-gara lu, bukan gue. Lu sih. Coba lu tadi enggak kayak gue kan enggak gitu. Tapi kalau kita pria enggak. Kalau kita pria nih, kita pria, oh maaf ya gue salah. Iya, gue lupa banget. Tapi kalau coba wanita, gara-gara lu jadi gue lupa, dia yang lupa, kita salah. Bukan berarti itu kayak gitu saudara. Manusia kayak gitu, Allah tidak seperti itu. Manusia bisa berubah seperti itu, dia tidak bisa berubah. Hari ini dia bilang aku tolong kamu, pasti tolong. Waktunya kapan? Tunggu saja. Karena kita bilang waktunya adalah yang terbaik. Masalahnya adalah, Pak, saya kan nggak tahu itu waktu kapan muncul. Sedangkan hati saya sudah mulai begini, perasaan sudah mulai begini, tenaga saya sudah habis. Kadang-kala saudara, saya kutip satu pernyataan dan bilang ini, kegelapan yang paling gelap adalah saat matahari mau terbit. Kegelapan yang paling gelap saat matahari mau mungkin saat-saat dimana emosi kita sudah tergurah, perasaan kita dan lain sebagainya. Tapi justru saat-saat itulah pertolongannya justru sudah dekat. Amin. Yang berikut. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin hanya itu ya. Ya, saya hanya memberikan gambaran tentang tadi ini. Kenapa dia tidak menyesal? Karena kalau kita menyesal, manusia menyesal. Nah ini dia. Ini salah nih saudara. Ada gedein lagi. Nah, ini sebenarnya salah. Itu kata terjemahannya sebenarnya bukan berarti Tuhan nggak punya perasaan. Nah, itu salah. Tuhan tidak PHP kita. Tidak PHP. PHP tahu ya? Apa ya? Lagi-lagi sayangnya, ditinggal. Iya kan? Iya kan? Gue lagi sayang-sayangnya, apa? Lagi sayang-sayangnya sama dia, ditinggal lah. Gimana kan? Itu gambaran PHP. Itu udah ada yang rasain belum? Saya pernah rasain. Saya pernah. Gara-gara gitu 1 minggu saya nggak makan. Pernah rasanya PHP. Oke, gitu saudara. Yang pertama adalah tidak menyesal. Kenapa? Karena manusia kalau menyesal karena kesalahan informasi, gagal menduga akibatnya, salah mengambil keputusan. Saya tidak tahu, maaf, saya menyesal. Nah, karena gini. Kita tidak tahu, kenapa? Karena kita salah informasi, kita gagal menduga akibatnya, salah mengambil keputusan. Misalnya, waktu kita mau menikah, lihat semuanya itu bagus. Bagus gitu Pak. Begitu mau menikah, nah ini saya ngomong gini karena ada saudara. Saya nggak tahu Pak Kem, kalau dia ternyata begini. Ya akibatnya begini ya. Kalau gue tahu begini Pak, gue nggak jadi. Lah saya bilang, lah saya sudah berkati. Bagaimana saya mau tarik lagi ini barang? Kan nggak bisa. So jadi ini barang, lu nggak bisa pergi kemana-mana, nikmati. Maka kan saya kasih perumpamaan. Ibu pernah atau bapak ibu pernah masuk ke toilet ya? Pernah ya, toilet umum atau liburan kayak tempat-tempat yang beristirahat itu yang tahu ya. Masuk ke toiletnya wangi nggak? Awal kali masuk wangi nggak? Baunya minta ampun kan? Tapi karena cuma satu-satunya yang lu bisa harus masuk di situ. Masuk nggak? Masuk. Coba kamu nanya 5 menit lu rasa kayak gimana? Masih rasa bau nggak? Enggak. Sudah nikmati. Saya punya pengalaman kayak gitu. Hidup itu kayak gitu sudah. Awalnya kelihatannya nggak enak, nggak nyaman dan lain sebagainya. Tapi nikmati saja dulu. Jalani saja, nggak usah banyak
banyak. Waduh kalau gue. Nah kenapa kita? Karena kita salah informasi. Gagal akibatnya bagaimana kita gagal pahaminya. Tuhan tidak seperti itu. Allah tetap peduli namun kuasanya sempurna. Yang kedua, akhir sudah dilihat oleh Tuhan sejak awal. Akhir hidup kita itu sejak awal di rumah tangga mau kemana Tuhan sudah tahu. Jadi kehidupan kita dari awal sampai akhir Tuhan sudah tahu. Nah konsekuensinya juga sudah diperhitungkan. Nah itu Tuhan. Sejak awal pengetahuan Tuhan itu sempurna dan konsisten. Yang ketiga tidak menyesal, janjinya tetap, konsistennya tetap, kesetiaannya tetap, rencananya tergenapi. Kasihnya justru pasti karena ia mengetahui segalanya. Allah tidak menyesal, bukan karena ia dingin, tetapi karena ia sempurna. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Berikut, saya simpulkan. Jadi kesimpulannya kayak gini. Ada dua alasan kenapa Tuhan tidak ingkar janjinya. Allah tidak seperti manusia. Yang kedua, Allah tidak menyesal, bukan berarti tidak peduli. Kenapa Allah tidak seperti manusia? Kenapa? Karena ketetapannya Allah pasti, firman-Nya teguh, janjinya tidak tergoyahkan. Tidak menyesal bukan berarti tidak peduli. Kenapa? Karena Allah tidak baper. Baper apa ya? Bawa perasaan. Nah, Tuhan kita kalau bawa perasaan kan bahaya kan. Iya kan? Allah Maha tahu dan sempurna, janjinya kekal, tidak usang oleh waktu. Berikut penutupnya adalah gini saudara. Ya, time up. Penutupnya kesimpulan Bilangan 23 ayat 9, lahir di tengah upaya manusia membatalkan rencana Allah. Ada satu rencana bahwa Tuhan bawa bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Di tengah jalan ada satu orang namanya Balak. Memakai Bileam untuk mengutuki supaya perjanjian itu tidak terjadi. Muncul Bilangan 23 ayat 19. Muncul karena itu. Yang kedua, dalam konteks manipulasi rohani. Iblis memakai berbagai siasat tertentu memanipulasi supaya kita tidak diberkati. Supaya kita tidak sukses. Gagal dan lain sebagainya. Kita menjadi orang yang gagal, kita menjadi orang yang, tapi Tuhan rencananya sempurna atas kehidupan kita. Yang ketiga, untuk menegaskan bahwa Allah setia, tidak berubah, tidak pernah ingkar. Bilangan pasal ke-23 ayat 19 memberikan itu kepada kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Kebenaran firman-Mu kami sudah terima. Janji-Mu ya dan amin. Apa yang Kau firmankan digenapi dalam kehidupan. Engkau bukan manusia sehingga Engkau melupakan kami. Engkau bukan manusia, Engkau menyesal. Apa yang Kau katakan, apa yang Kau firmankan, firman-Mu yang hari ini kami dengar digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.